Shalom, puji Tuhan, satu kesempatan yang indah Tuhan berikan kembali kepada kita sekalian di minggu sore ini. Kita boleh berbakti bersama di rumah Tuhan yang kudus ini. Dan pada kesempatan kali ini, izinkan saya juga mengucapkan selamat ulang tahun untuk STT Fata. Hari ini adalah 27 tahun eksis di dalam dunia pendidikan, teologi, PAK, dan sekarang sampai kepada pastoral counseling. Jadi 27 tahun ini menjadi sebuah langkah yang selalu diperbaharui setiap tahun untuk STT Fata semakin berkembang dan semakin berkembang, semakin dewasa dan semakin dipakai Tuhan untuk mengabarkan Injil Kristus dimanapun berada. Sore hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk membuka Alkitab kita di dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-15. Injil Matius pasal yang ke-15, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan di dalam ayat yang ke-22 hingga 28. Matius pasal yang ke-15 ayat yang ke-22 hingga ke-28. Untuk menghormati firman Tuhan, mari kita semua bangkit berdiri bersama. Matius pasal yang ke-15 ayat yang ke-22 hingga ke-28, demikian bunyi firman Tuhan. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud. Karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Amin. Mari kita berdoa sekali lagi. Bapa dalam surga, berbincang-bincanglah kepada kami ya Tuhan sore hari ini. Berbicaralah dan buatlah kami memahami, mengerti akan isi hatimu untuk kami jemaat-jemaat yang mengasihi Engkau. Tuhan tolong kuduskan dan sucikan kami. Khususnya hamba-Mu yang akan menyampaikan ini semua. Biarlah Tuhan sucikan juga agar layak untuk menjadi penyambung lidah Tuhan. Untuk setiap jemaat-jemaat Tuhan yang mendengarkan suara Tuhan sore hari ini dimanapun berada. Yang dalam situasi yang paling berat sekalipun. Biarlah firman Tuhan sore hari ini boleh menjadi penghiburan untuk kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat duduk Bapak Ibu Saudara. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Waktu-waktu yang lalu sebelum masa-masa corona ini menyerang sampai ke ujung-ujung bumi begitu ya. Sebelum wabah COVID-19 ini tersebar luas, semua itu serba cepat rasanya. Semua itu dunia itu sudah beralih lebih kecepat, lebih cepat, lebih cepat. Sehingga banyak aplikasi-aplikasi, teknologi-teknologi yang terus berkembang dan semakin berkembang. Sehingga semuanya rasanya serba instan semuanya. Mau pesan makan, sudah nggak mau pakai ngantri lagi di tempat makan, tinggal pakai Gojek. Atau aplikasi-aplikasi lain. Pesan makanan dari rumah. Nanti kalau makanannya lama datang, hatinya sudah jengkel, perutnya lapar, nggak datang-datang makanannya,
marah sama babang Gojek, kasih bintang 1. Suruh siapa bikin makan ngantar kok lama sekali. Harusnya cepat dong. Semua orang pengen cepat. Hingga pada satu ketika virus corona ini datang, semuanya menjadi mulai melambat. Kerja mulai dikurangi. Beberapa pabrik sudah mengurangi karyawan. Semua sudah mulai berkurang. Bahkan pertumbuhan ekonomi di berbagai belahan dunia sudah mulai mengalami penurunan. Semuanya mulai berjalan melambat. Hingga pada akhirnya satu titik, sulit sekali orang ini sudah mulai harus melatih kesabaran dengan situasi yang seperti ini. Rasanya kapan ini cepat berlalu? Aku selandang begini, selandang begitu ya. Yang biasanya suka piknik, begitu sudah mulai berpikir, kapan bisa piknik lagi? Sudah nggak sabar ini, begitu. Semuanya ingin cepat selesai. Ayo. Sekolah sudah mulai capek orang tuanya, ya. Ngajari anak di rumah, masih harus ngelesin, semua repot. Ketika semua sudah mulai melambat dengan situasi yang baru, tetapi rasa hati ini untuk bersabar itu juga semakin sulit begitu. Memang untuk mendapatkan sebuah kesabaran, memiliki kesabaran itu tidak mudah. Apalagi di tengah-tengah dunia yang sekarang ini. Untuk mendapatkan kesabaran itu enggak gampang. Apalagi dengan situasi yang mudah, sulit seperti ini. Di mana-mana mengalami gejolak. Di mana-mana mengalami pelambatan. Sehingga rasanya nih kok mau sabar itu susah begitu. Kapan semua ini cepat berlalu Tuhan? Nah, pada sore hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk melihat, berlatih, belajar dari seorang perempuan Kanaan yang sabar. Seorang perempuan Kanaan yang sabar ketika hidupnya mungkin di hampir separuh kehidupannya itu dibebani dengan persoalan yang begitu berat, yaitu anak perempuannya yang kerasukan setan dan menderita. Kalau kita perhatikan dalam ayat yang ke-22, maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara untuk membayangkan seumpama kalau perempuan ini atau kalau posisi saudara dan saya ada di perempuan ini. Punya anak yang kerasukan setan, yang mungkin hidupnya seringkali mempermalukan mamahnya begitu. Kira-kiranya kalau kita yang menjadi orang tua anak ini, langkah apa yang harus kita lakukan? Nah, kita mau belajar bagaimana perempuan ini bisa memiliki kesabaran ekstra. Walaupun anaknya yang kerasukan setan itu, mungkin dia berkali-kali sudah mempermalukan hidup mamanya, saudara. Menderita sekali, namanya kerasukan setan tidak sadar, kadang telanjang segala mungkin. Anak perempuannya jalan di kota tanpa busana begitu ya, sambil teriak-teriak, sambil nyanyi-nyanyi begitu ya. Orang tua mana yang tidak menderita melihat anaknya seperti ini? Orang tua mana yang tidak malu punya anak seperti ini? Kalau bisa diumpetkan di rumah begitu. Kalau bisa disembunyikan di sebuah ruangan yang khusus begitu. Tapi namanya kerasukan setan, tenaganya banyak, besar mungkin. Entah berapa kali mamah dari anak perempuan ini, ibu ini, perempuan ini, entah berapa kali dipukuli oleh anaknya yang kerasukan setan. Pak, tendangi. Entah berapa kali perempuan ini dikutuki oleh anaknya yang kerasukan setan. Entah berapa kali. Saudara bisa bayangkan betapa menderitanya perempuan Kanaan ini.
Tapi kita mau belajar bagaimana sabarnya dia. Mengharapkan mujizat. Mengharapkan kesembuhan. Mengharapkan keajaiban. Untuk anak perempuannya yang kerasukan setan ini. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Perempuan Kanaan ini memiliki budaya yang berbeda dengan orang Yahudi. Perempuan Kanaan budayanya adalah Helenistik. Perempuan Kanaan ini percaya dengan berbagai macam dewa-dewi. Dia menyembah banyak dewa, beda dengan orang Yahudi yang mengikuti monoteisme. Hanya percaya kepada satu Allah yang esa. Dan perempuan ini percaya kepada banyak Allah. Sehingga entah berapa kali perempuan ini datang ke dukun 1, ke dukun 2, ke dukun 3 begitu ya. Minta pertolongan, tolong sembuhkan anakku ini. Mungkin seluruh jalan cara ya yang sudah ditunjukkan supaya mendapatkan kesembuhan anaknya sudah dilakukannya berkali-kali. Mungkin sudah habis semua hartanya untuk anak perempuannya ini. Tapi kita melihat pada sampai satu titik pengharapannya tidak pernah hilang sampai dia ketemu dengan Tuhan Yesus. Sampai dia ketemu dengan Tuhan Yesus, dia lalu berseru, Tuhan anak Daud, kasihanilah aku karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Dia mengerti bahwa yang ada di hadapannya adalah Tuhan, anak Daud. Konsep anak Daud hanya dipercaya oleh orang Yahudi bahwa itu adalah gelar untuk sang Mesias. Mesias ketika dia datang, Mesias memiliki kuasa baik di langit maupun di bumi. Ketika Mesias hadir, ketika anak Daud itu datang ke dunia, dia memiliki kuasa di surga, memiliki kuasa di bumi. Sehingga dengan kuasanya yang luar biasa itu mampu menyingkirkan setan yang sering mengganggu anak perempuan ini. Sehingga ketika dia sadar, oh ini anak Daud, ini Mesias. Dia mulai berseru, Tuhan anak Daud, kasihanilah aku. Anak perempuanku kerasukan setan dan menderita. Tapi ketika dia berseru demikian, apakah langsung mendapatkan respon dari Tuhan Yesus? Tidak. Di ayat selanjutnya dikatakan, tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Seruan perempuan ini, mari kita lihat apakah reaksi perempuan ini. Ketika dia tahu Yesus tidak menjawab seruannya. Mari kita lihat respon perempuan Kanaan ini ketika dia tahu Yesus tidak menjawab seluruh doanya, seruan hatinya, jeritan dari mulutnya. Apakah lantas dia menjadi kecewa kepada Tuhan? Ketika Yesus tidak menjawab, apakah perempuan ini lantas kecewa dengan Tuhan? Aduh, sudahlah, oke deh. Kalau Tuhan Yesus gak mau menjawab saya, kalau anak Daud ini gak mau menjawab saya, ya sudah, saya tak mundur ke belakang saja, tak pergi saja. Respon perempuan ini tidak seperti itu. Entah berapa banyak jemaat Tuhan, orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya pada Kristus, yang tidak memiliki respon seperti perempuan ini. Tapi saya percaya di gereja ini gak ada. Di gereja lain juga nggak ada, nggak tahu di mana-mana ada apa nggak tahu. Berdoa nggak dijawab Tuhan begitu ya, terus mutung gitu ya, nggak mau ke gereja gitu. Sudah berseru-seru Tuhan, tolong aku, Tuhan tolong aku, tapi waktu Tuhan belum tiba untuk menolong, akhirnya kecewa. Berapa banyak orang Kristen yang seperti ini? Mestinya harusnya
bertobat dan belajar dari perempuan Kanaan ini. Walaupun Tuhan tidak menjawab secara langsung. Bahkan dikatakan Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Dia enggak berhenti. Dia tetap terus berseru-seru, Tuhan anak Daud kasihanilah aku. Enggak berhenti doanya. Kalau saudara enggak dijawab Tuhan, kapok. Langsung mutung, enggak mau ke gereja, atau terus meninggalkan Tuhan. Jangan seperti itu Bapak Ibu Saudara. Dari mana kita tahu bahwa perempuan ini tidak berhenti berseru kepada Yesus? Kita lihat di dalam ayat selanjutnya, dalam ayat ke-23. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Bukan berteriak, tapi berteriak-teriak. Berarti perempuan ini berulang kali berteriak. Seharusnya kita ketika dalam pergumulan yang berat dalam hidup ini, jangan mudah menyerah. Jangan berhenti berdoa. Kalau Yesus masih diam, belum menjawab pergumulan kita. Selama Yesus masih diam, jangan berhenti kita berseru atas pergumulan kita ini. Apa pergumulanmu? Apa pergumulan saudara hari ini? Apa yang menjadi pikiran saudara hari yang paling berat sekalipun? Engkau sudah berdoa, tapi belum mendengar jawabannya. Jangan lekas menyerah. Mari belajar dari perempuan ini. Belajar dari perempuan ini, jangan dari murid-murid Yesus. Perhatikan murid-murid Yesus. Murid-murid yang dipilih langsung oleh Yesus. Setiap hari mendengarkan pengajaran Yesus. Kemana Yesus berkhotbah, murid-murid ikut mendengarkan dan ikut mengiringi. Kemana Yesus ini pergi mengadakan mujizat, murid-murid melihat. Tapi reaksinya apa? Aduh, guru. Capek, guru. Udah deh, suruh pergilah perempuan ini, guru. Dari tadi ngikutin kita teriak-teriak. Nggak keri tak guru, kupingnya guru. Sesuatu yang aneh bukan? Murid-murid Yesus seharusnya membawa mendekat orang kepada Yesus. Tapi ini enggak. Murid Yesus malah justru menjauhkan orang dari Yesus. Kan silakan namanya saudara. Jangan sampai ini terjadi di dalam gereja kita Bapak Ibu Saudara. Jangan sampai kehadiran kita, keberadaan kita justru menjauhkan orang-orang yang mau kenal kepada Yesus. Terlebih setiap ya mahasiswa, hati-hati. Engkau belajar teologi, jangan membuat orang malah jauh dari Tuhan Yesus. Tugasmu dan tugasku, tugas semua jemaat adalah bagaimana membawa orang yang belum mengenal Yesus mendekat kepada Yesus. Jangan seperti kisah ini. Bukannya membawa dekat wanita itu, oh iya bu, saya mengerti pergumulan bu. Sini bu, saya bawa dekat dengan Yesus. Kalau ada kerumunan mungkin disuruh minggir semua. Minggir. Ini orang mau ketemu Yesus. Dia butuh pertolongan Tuhan Yesus. Dia butuh pertolongan Tuhan Yesus. Seharusnya kan begitu namanya murid Yesus. Ini enggak. Malah bilangnya, minggirlah. Suruh pergi aja Tuhan Yesus. Suruh pergilah. Jangan sampai kita menjadi orang Kristen yang mengaku paling rohani. Yang penuh dengan karunia roh katanya. Tetapi sikap kita justru malah membuat orang lain jauh dari Yesus. Yang ngakunya baca Alkitab setiap hari, bagus, itu harus. Orang Kristen harus begitu, baca Alkitab, belajar Alkitab. Tapi jangan sampai malah kehadirannya membuat orang lain tidak mengenal Yesus. Jangan seperti murid Yesus ini, saudara.
Tetapi di tengah pergumulan saudara saat ini yang paling berat sekalipun, belajarlah dari perempuan Kanaan ini. Yang terus bersabar. Walaupun orang mau menjauhkan dia dari Yesus, dia tetap percaya kepada Yesus. Walaupun murid-murid, orang-orang yang terdekat dengan Yesus sekalipun ingin menjauhkan dia, perempuan ini tetap percaya pada Yesus. Tidak berhenti berdoa. Mungkin banyak juga godaan-godaan dalam hidup kita ketika kita berjuang, entah dalam sebuah perusahaan, entah dalam perdagangan, toko, jualan kita. Kita bergumul, serasa belum dapat jawaban begitu ya. Lalu ada orang, sudah tinggalkan Yesusmu. Kamu sudah berapa kali doa sih? Sudah dijawab belum? Ini loh, aku punya orang tua yang pinter. Bagaimana iman saudara? Masihkah engkau tetap bertahan pada Yesus? Atau justru mengikuti yang salah ini? Mari belajar dari perempuan Kanaan ini saudara. Yang tetap percaya kepada Yesus. Walaupun orang yang paling dekat dengan Yesus pun berusaha menjauhkan dia daripada Yesus. Tapi perempuan ini tetap berseru, berteriak, Tuhan anak Daud, kasihanilah aku. Pergumulan doa yang belum saudara temukan jawabannya. Janganlah engkau berhenti untuk berdoa. Tetaplah bersabar. Tunggu sampai pertolongan Tuhan datang dalam hidupmu. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara. Ayat yang ke-24 katakan demikian. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Ketika wanita ini, perempuan Kanaan ini mendengar jawaban Yesus yang seperti itu. Bisa jadi ini merupakan sebuah ujian yang dia terima langsung dari Yesus. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang di antara kawanan Israel, dari umat Israel. Ujian langsung. Perempuan ini diuji. Masih kokoh enggak imannya? Masih teguh enggak pendiriannya? Masih kuat enggak? Dan kita bisa melihat bersama di sini, ternyata wanita ini, walaupun sudah dibegitukan, walaupun sudah diuji, tetap tidak bergeming, saudara. Jangan jadi orang Kristen yang gampang patah. Begitu terima ujian sedikit saja, langsung mundur. Dapat ujian sedikit saja, langsung menyerah. Jangan kita menjadi orang Kristen yang mudah patah. Apalagi dengan situasi dunia yang saat ini. Apalagi dengan situasi COVID-19 seperti ini. Apalagi dengan situasi perdagangan, keekonomian yang semacam ini. Saya katakan sekali lagi, jangan menjadi orang Kristen yang mudah patah. Belajarlah dari perempuan Kanaan ini. Sudah yang pertama enggak dijawab seruannya. Yang kedua, sekalinya dijawab, jawabannya begitu. Dan kita lihat perempuan ini tidak mundur selangkah pun. Ketika diuji, wanita ini tidak mundur setapak pun. Bahkan dikatakan di sini ayat yang ke-25, tetapi perempuan itu mendekat. Ketika Yesus berkata, aku diutus bukan untuk domba-domba di luar Israel. Wanita ini sadar, dia orang Kanaan, bukan termasuk orang Israel. Dia sadar budayanya Helenistik, Israel budayanya monoteis. Ketika perempuan dikatakan seperti itu, firman Tuhan katakan, dia tidak menjauh, justru mendekat. Tidak hanya mendekat, tapi menyembah. Dan dia berkata kembali, Tuhan, tolonglah aku.
Semakin diuji, saudara dan saya seharusnya semakin mendekat, bukan menjauh. Semakin diuji dalam kehidupan ini, harusnya semakin menyembah, bukan malah membisu. Jadi kalau kita hari-hari ini mengalami ujian yang berat, ujian yang rasanya sudah nggak sanggup untuk kita tanggung lagi, jangan jadikan itu alasan engkau mundur dari Tuhan. Jangan jadikan alasan engkau tidak menyembah Tuhan. Tapi sebaliknya, semakin engkau diuji, semakin engkau diuji dengan sedemikian rupa, semakin engkau mendekat dan menyembah. Apakah cukup sampai di situ, saudara? Ternyata wanita ini masih diuji lagi oleh Tuhan. Yesus berkata di situ. Tetapi Yesus menjawab ayat yang ke-26. Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Ujiannya lebih berat lagi, saudara. Rasanya lagi gak mampu lagi. Tapi ujian itu sebetulnya hanya untuk menghasilkan sebuah iman yang lebih besar. Tahukah saudara, ujian yang engkau hadapi hari ini, ujian yang sedang kita hadapi hari ini, tujuannya adalah untuk memunculkan iman yang lebih besar lagi. Kesulitan ujian yang kita hadapi hari-hari ini, itu untuk memunculkan iman kita semakin meledak lagi, saudara. Bukan semakin patah. Sekali lagi lihat perempuan ini. Ketika mendengar seperti itu. Kata perempuan ini mengatakan, benar Tuhan. Benar Tuhan. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Jangan samakan anjing di sini adalah sesuatu anjing yang anjing tidak terawat. Jangan samakan ketika Yesus mengatakan anjing ini jangan dibilang anjing yang gudikan, yang sakit skabies, yang mau mati. Bukan anjing seperti itu yang dimaksud Yesus. Tapi yang dimaksud Yesus ini adalah dalam bahasa asli Yunaninya adalah anjing peliharaan. Bukan anjing liar. Sehingga anjing yang betul-betul diperhatikan. Betul-betul anjing yang disayang. Tetapi sesayang-sayangnya kepada binatang peliharaan. Sesayang-sayang dengan anjing. Kita pasti kalau makan mengutamakan anak kita dulu, bukan? Siapa sini yang pelihara anjing? Saya punya anjing di rumah. Kami sekeluarga sayang dengan anjing kami. Pemberian dari Pak Surya untuk anak saya, Stephen ulang tahun. Namanya Loco. Wah, ini udah kami sayang sekali. Tapi sesayang-sayangnya saya dengan anjing saya. Saya tidak pernah waktu makan malam bersama di meja begitu ya. Lalu saya sediakan satu kursi khusus untuk anjing saya. Loko, sini nak. Duduk di meja sini ya, duduk di kursi sini. Ini ya makananmu ya. Ada tak orang seperti ini? Nggak ada. Kalau kasih makan pun ya buru-buru bisa dapat daging ayam. Paling-paling tulangnya buat kamu ya nak. Dan itu duduknya di bawah. Wah, gimana sih rasanya perempuan kanan dibegitukan? Sekali lagi dia tidak menyerah. Bahkan nekatnya semakin besar. Imannya semakin meledak. Benar Tuhan. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Dengan kata lain, benar Tuhan. Anjing itu tidak meminta yang terbaik di antara yang terbaik. Tidak Tuhan. Tapi aku ini hanya minta secuil dari apa yang terbaik itu. Karena secuil yang tadi terbaik itu sangat besar buat aku Tuhan. Perempuan ini gak pantas mutung gitu ya. Ya sudahlah, udah didiemin Tuhan.
dianggap bukan kelompoknya, masih aja dibilang anjing. Ya sudah, tak pergi sajalah. Tidak seperti itu perempuan ini. Dia mengambil sisi positif dari setiap ujian demi ujian yang dia terima. Saudara dan saya, bisakah kita mengambil sisi positif dari setiap ujian demi ujian yang kita terima hari-hari ini? Atau ujian-ujian yang kita terima malah justru memunculkan pikiran negatif kita. Duh Tuhan, kok kejemen toh ya Tuhan? Kenapa Tuhan izinkan ini semua terjadi? Kok kejem banget sih Tuhan? Aku sudah jatuh ketimpa tangga lagi Tuhan. Harusnya Engkau melindungi aku dong Tuhan. Jagai aku dong Tuhan. Bukan malah membiarkanku seperti ini. Kok kejem banget toh Tuhan? Berapa banyak orang Kristen menyalahkan Tuhan ketika dia menemukan kegagalan. Seharusnya orang Kristen mampu melihat sisi positif dari setiap ujian yang dia terima. Sama seperti perempuan ini. Benar Tuhan, benar. Tapi aku tuh tidak mengharapkan dari yang terbaik antara yang sangat terbaik. Enggak Tuhan. Yang aku harapkan hanya remah-remahnya saja. Hanya secuil kecil saja dari yang terbaik itu. Enggak lebih. Iman yang meledak seperti ini. Memunculkan jawaban penghormatan dari Yesus kepada perempuan ini. Hai ibu. Dari awal enggak ada itu. Memanggil ibu. Enggak ada. Ini karena ketika orang Yahudi sudah memanggil seseorang dengan kata ibu, itu merupakan sebuah bentuk penghormatan. Dan ketika Yesus mengatakan, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah seperti yang kau kehendaki. Dan firman Tuhan katakan, seketika itu juga anaknya sembuh. Berapa tahun perempuan ini menderita karena anaknya yang kerasukan setan. Berapa tahun anaknya perempuan ini menderita karena kerasukan setan. Dan kita lihat betapa sabarnya perempuan ini. Sampai dapat bertemu dengan satu-satunya pribadi yang sanggup mengadakan mujizat untuk anaknya dan hidupnya. Butuh berapa tahun perempuan ini bisa bertemu dengan anak Daud, Mesias itu, Sang Yesus Kristus. Butuh berapa tahun? Saya yakin lama sekali. Tapi kesabaran perempuan ini sungguh sangat luar biasa. Walaupun ujian demi ujian, diuji dari orang-orang terdekat Yesus. Diuji dari sikap Yesus yang diam. Diuji dengan perkataan sindiran seperti itu pun. Perempuan ini tidak mundur. Kenapa perempuan ini tidak mundur? Karena dia tahu siapa yang dia dekati dan dia sembah. Mengapa perempuan ini tidak patah ketika diuji? Karena dia tahu siapa yang dia dekati dan siapa yang dia sembah. Pertanyaannya hari ini, sore hari ini, saudara dan saya, sudahkah kita benar-benar tahu siapakah Yesus Kristus dalam hidup kita? Sudahkah kita benar-benar tahu siapa Yesus dalam hidupmu dan hidupku? Kalau orang Kristen, pengikut Kristus, sudah benar-benar tahu siapa Yesus dalam hidupnya, orang itu tidak akan mudah kecewa ketika menghadapi ujian dalam hidupnya. Catat deh baik-baik. Orang yang sudah benar-benar mengenal Yesus Kristus, orang tersebut tidak akan mudah kecewa ketika menghadapi ujian dalam hidupnya. Tidak akan mudah kecewa ketika menghadapi kesulitan dalam hidupnya. Karena dia tahu punya Tuhan Yesus. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, pertolongan Tuhan begitu besar untuk saudara dan saya. Asal kita mau bersabar, menunggu sampai waktunya Tuhan digenapi dalam kehidupan kita. Yang kita butuhkan hari-hari ini adalah bersabar dan terus bersabar.
Sampai pergumulan doa saudara dan saya dijawab tuntas oleh Tuhan. Yang dibutuhkan hari-hari ini adalah bersabar, mendekat, menyembah kepada Yesus. Itu yang dibutuhkan dunia saat ini. Yang dibutuhkan dunia dalam menghadapi COVID-19 ini. Yang dibutuhkan dunia saat ini yang sedang mengalami kesulitan karena wabah pandemi ini. Hai dunia, yang kau butuhkan adalah Yesus Kristus. Oleh sebab itu mendekatlah, menyembahlah kepada Yesus Kristus. Dan bersabarlah sampai pertolongannya datang. Tepat pada waktunya. Dan hidupmu penuh dengan ucapan syukur. Kiranya firman Tuhan sore hari ini boleh membawa engkau dan aku semakin dekat, semakin menyembah Yesus Kristus Tuhan Allah kita. Karena memang itu yang kita butuhkan hari-hari ini. Tetaplah bersabar, tetaplah berdoa, teruslah mendekat, dan semakin menyembahlah kita semua untuk mendapatkan pertolongan Tuhan dalam setiap pergumulan kita. Amin. Mari kita berdoa. Hatiku tenang Tuhan, berada dekat-Mu. Karena kami mau menyembah Engkau Tuhan. Karena kami yakin Yesus pertolongan-Mu begitu ajaib dalam kehidupan ini. Yesus. Haleluya. Mari kita nyanyikan pujian, pertolongan-Mu begitu ajaib. Hatiku tenang, berada dekat-Mu. Yesus. Beri ketenangan kepada kami Tuhan. Beri ketenangan kepada kami. Hatiku tenang, berada dekat-Mu. Kaulah jawaban hidupku. Ya Yesus. Hatiku tenang, berada dekat-Mu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau yang memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu. Kerasakan kasih. Mari jemaat Tuhan kita bangkit berdiri bersama. Dengan iman-Mu yang meledak, katakan, hatiku tenang, hanya dekat kepada Engkau Tuhan. Hatiku tenang, berada dekat-Mu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang, berada dekat-Mu. Engkau yang bergumul, katakan bersama. Pertolongan-Mu begitu ajaib.
Terima kasih Tuhan untuk setiap firman yang sudah ditaburkan dalam hidup kami. Kami mau tetap bersabar Tuhan, karena mata kami mau senantiasa tertuju hanya kepada Tuhan Yesus, sumber pertolongan kami satu-satunya Tuhan. Kuatkan kami semua yang sudah mendengarkan firman Tuhan ini. Dimanapun berada, Tuhan teguhkan kami. Jadikan kami pribadi-pribadi yang tidak mudah menyerah, tidak mudah patah ketika kami harus menghadapi ujian. Tuhan tolong kami ya Bapa. Urapi kami Yesus. Mampukan kami Tuhan untuk menjadi pribadi yang bersabar di tengah-tengah pandemi yang sulit ini Tuhan. Di tengah pergumulan hidup yang berat ini Tuhan. Bawa kami mendekat dan lebih lagi menyembah kepada Engkau ya Tuhan. Urapi kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa.